Halo bosku, jumpa lagi dengan saya Awe di Bos Awe Channel. Ya, sudah lama sekali saya tidak update video ya. Kali ini saya mau berbagi tips cara saya mengisolir pelanggan saya dengan bantuan web proxy. Nah, akan saya berikan cara termudah ya. Kan banyak sekali di YouTube itu tutorial cara mengisolir klien. Nah, kali ini klien PPOE, klien statis, satu segmen ataupun tidak satu segmen, itu semua nanti bisa diisolir dengan satu rule ini. Selain itu, yang saya tekankan pada tutorial kali ini adalah bagaimana kita bisa mengisolir klien cukup dengan menggunakan bantuan bot Telegram. Jadi kita bisa ketikkan perintah untuk isolir klien lewat Telegram, begitu. Mungkin nanti akan saya bahas secara singkat saja ya, bagaimana cara setting web proxy-nya, cara setting halaman isolirnya. Nah, oke. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu membikinkan profil khusus untuk mengisolir klien ya. Seperti ini ya, kita buatkan profil khusus. Terus nanti klien yang mau diisolir, misalnya ini saya punya username dengan nama research@router ini nggak usah kita ubah ke profile isolir ya. Nah, kenapa saya nggak suka itu? Karena apa? Setelah kita rubah ke paket, misalnya saya ubah ke isolir ya. Nah, oke. Terus kita bikinkan di scheduler misalnya, di scheduler misal ini jadwal isolir klien gini ya. Thread gini misal ya. Terus saat kita mau menganisolir, kita itu harus cari paket sebelumnya. Ini research@router ini sebelumnya itu dia mempunyai paket apa. Itu kita harus buka lagi catatan ya kalau kita punya catatan. Kalau tidak, kalau kita lupa itu sangat merepotkan ya. Makanya cukup nggak usah dirubah paketnya ini ya. Ini saya ganti lagi ke sebelumnya ya. Cukup kita menuliskan remote address-nya aja ya. Ini jangan dikosongi. Nah, kelebihannya kita menuliskan remote address ini apa? Selain kita bisa menentukan rule-rule macam-macam ya, kita juga bisa mudah meremote klien ya. Kita nggak usah cari di active connection-nya, kita cari IP address-nya, kita langsung pakai IP statis ini ya. Kita bisa langsung remote klien dengan IP statis ini. Nah, kelebihan keduanya kita juga bisa memberikan rule-rule seperti kita bisa mengisolir klien dengan alamat IP yang tetap. Nah, begitu. Nah, itu jadi langkah pertamanya ya. Langkah pertamanya itu kita berikan IP remote address. Nah, ini misal yang untuk saya tes ini ya. Untuk username research@router ini saya berikan di IP 10.5.1.254. Nah, selanjutnya kita tambahkan ke IP firewall ini ya, IP firewall address list. Nah, ini contoh-contoh yang sudah terisolir ya. Kita tambahkan baru kita masukkan IP-nya ke sini 10.51 ini 10.51.254 ini ke address list dengan nama klien PPPoE isolir. Ini sebenarnya namanya terserah ya. Kalau punya saya ini saya kasih nama klien PPPoE isolir. Terus yang jangan sampai lupa kita berikan komen sesuai dengan user PPOE-nya. Kalau ini yang saya mau isolir kan namanya research@router. Nah, ini kenapa harus gini? Nanti kita jelaskan di belakangannya. Kita klik OK. Kita klik apply. Nah, saya tambah ya. Oke. Kita disable aja lah. Kita disable dulu ya. Nanti biar kita bisa tes ya. Terus selanjutnya nomor 3 ya, kita setting web proxy-nya dulu gimana? Oke. Berarti kita ke IP terus web proxy. Nah,
Untuk penentuan port ini teman-teman bebas ya. Tentunya teman-teman pilih port yang tidak bentrok dengan port yang teman-teman pakai ya. Contohnya kalau saya punya saya ini, saya kasih ke port 8090 ya. Terus kita enable, kita apply, jangan lupa. Terus selanjutnya kita setting aksesnya. Nah, di sini. Di sini misalnya IP yang satu segmen tadi ini ya, IP-nya. Source address-nya adalah pool IP-nya ya. Jadi IP-nya klien ini tadi yang mau saya isolir kan ini 10.51.254 ya. Berarti source address-nya saya kasihkan 10.510/24. Jadi mulai dari 1 sampai 254 ya. Terus destination address-nya kita tulis gateway-nya yaitu 10.511, tetapi kita pilih not ya. Kita kasih tanda seru di sini. Action-nya deny, redirect-nya ke alamat gateway dengan port 8090. Ini kita kasih komen sembarang ya. Terus kita apply, kita klik OK, begitu. Nah, jika punya teman-teman banyak, misal IP-nya macam-macam ya. Kalau punya saya kan ini ada 2 ya, ada yang 172 ini. Ya tulis saja ditambahkan. Ini persis sama. Yang atas IP-nya, source address-nya, network-nya ya, 0/24, terus destination address-nya not, terus gateway. Nah, action-nya deny, redirect to-nya gateway, titik 2, port-nya 8090. Oke. Nah, terus selanjutnya kita setting, oh ya, ini apa namanya, halaman errornya ya. Halaman errornya itu ada di file, terus web proxy. Nah ini web proxy error. Nah ini foldernya macam beda mikrotik, beda lagi ya. Kadang ada yang flash, disk atau apa. Pokoknya inilah. Kalau teman-teman belum muncul ini ya, teman-teman reset dulu ini, reset HTML, nanti pasti muncul halaman errornya di sini. Nah, oke, ini basic lah sebenarnya. Terus teman-teman edit ya. Kalau punya saya itu, bentar. Punya saya itu seperti ini. 254 apa? 8090. Nah, kalau punya saya itu seperti ini ya. Halaman isolirnya. Begitu. Nah, ini teman-teman suka-suka untuk desainnya bisa desain sendiri atau cari di internet. Kalau ini kebetulan saya desain sendiri. Nanti tampilan di mobilenya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke ya. Seperti ini nanti. Oke, beres file web proxy-nya. Terus kita nggak beres ya, teman-teman pasti sudah bisa lah nyeting web proxy ini, halaman errornya. Terus selanjutnya kita ke firewall ya. Kita ke firewall, kita redirect. Firewall NAT. Nah, ini kita tambahkan rule baru ya, C-nya DST NAT, protokolnya TCP, destination port-nya ke port HTTP dan HTTPS ya 80443. Terus kita ke advance source address list-nya ke source address list yang kita buat tadi, yaitu klien PPPO isolir ya. Kalau teman-teman belum ada listnya, kalian tulis saja manual, tapi namanya nanti harus konsisten ya, harus sama ya. Terus action-nya redirect ke port 8090. Kita kasih komen sembarang lah ya, web proxy gitu misalnya, kita klik apply, oke. Terus kita lakukan blok koneksi dari klien ke internet ya. Itu kita buatkan ini firewall, chain-nya forward, semua dikosongin aja. Jadi semua dari klien kemanapun kita blok ya. Source address-nya yang kita buat tadi, klien PPO isolir.
Nah, ini kayak kalau punya saya ini destination address-nya saya kasih bos AWIP ya. Ini bertujuan untuk biar saya tetap bisa meremote klien. Nah, ini dikosongin aja nggak apa-apa sebenarnya. Nah, kalau teman-teman biar bisa tetap remote klien, kalian isi IP teman-teman ya. Kalau punya saya ini saya sudah taruh di address list, saya kasih nama bos AWIP. Jangan lupa dicentang notnya ini. Dikasih not, actionnya tentu saja drop. Jadi semua tujuan klien kemanapun itu akan di drop ya. Firewall sudah beres. Selanjutnya kita coba. Nah, oh ya sebentar. Terus cara ngisolinnya gimana? Nah, itu sangat mudah sekali ya. Teman-teman itu sebenarnya tinggal mengenable dan disablekan ini address list ini. Kalau kita mau mengisolir yang research at router ini, kita tinggal enablekan gini. Nah, gitu. Kalau nggak percaya kita coba ya. Kita coba. Sebentar saya carikan HP dulu ya. Kita disable dulu ya. Oke, sudah dapat HP ya. Kita coba dulu konekkan ke wifi-nya ya. Saya kasih nama nih AW Research ini. Kita hubungkan dulu ya. Nah, ini terhubung ya. Kita coba gimana kalau buka misalnya speed test, ada nggak speed test di sini? Atau YouTube aja lah. YouTube. Ya, bisa ya, aman ya. Coba kita play. Oke, bisa. Langsung kita tutup aja. Tutup semula. Nah, sekarang coba kita putuskan dulu ya. Misal kita putuskan dulu. Terus kita isolir dengan cara enablekan ini address list ini, research at router. Kita enablekan, boom, gitu ya. Sekarang coba kita konekkan wifi-nya, biar tahu perbedaannya gitu loh maksudnya. Loh, langsung muncul kalau kita konek ke sini langsung muncul masuk ke jaringan. Kita klik misal ya, klik. Nah, langsung di-redirect ke halaman web proxy. Begitu. Kalau misal ini kita disablekan lagi, ini langsung nanti ada tulisan langsung terhubung lagi. Misal ini. Misal kita klik. Nah, langsung terhubung kan. Begitu. Kalau kita enablekan lagi, biasanya kalau sudah terhubung gini ini sudah nggak bisa buat akses sih. Cuma nanti pop-up-nya pasti nunggu HP-nya mendeteksi, oh ternyata ini tidak ada koneksi gitu. Pasti gitu. Nah, untuk mempercepat biar ini sebenarnya nggak ada koneksi, kita disablekan, enablekan aja ya. Sebenarnya nanti lama-lama akan muncul gini pop-up masuk ke jaringan gitu. Nah, seperti ini. Mantul ya. Nah, cara ini kita bisa kombinasikan dengan scheduler. Nah, misal kita buat ke sistem scheduler ya. Scheduler misal kita buat role baru, schedule isolir klien gitu ya. Kita terapkan biasanya kan di tanggal 20 kan, kasih aja tanggal 20, 21 kan, kita tulis di 20, tanggal 20, tapi ini ditulis ke menit 59, terus ini ke 57 gitulah, oke. Nah, terus rule-nya gimana? Rule-nya mudah sekali. Kita tuliskan IP IP firewall address list enable, terus kurung kotak find comment, kan perintahnya cari komen dengan komentar apa tadi sesuai dengan
yang hendak kita mau isolir. Contohnya itu tadi user reset add router gitu kan. Nah, terus kurung tutup gitu. Ini kita demokan ya. Ini kan 233541, kita tuliskan 2336 aja ya. 36 0000 gitu ya. Oke. Apply. Oh, namanya sama. Bentar. RND gitu ya. Research atau tes, terserah lah. 233630. Kita klik apply ya. Terus ini kita disablekan dulu. Nah, nanti scriptnya berjalan apa enggak. Nah. 30. 233630. Kok enggak jalan? Berarti ada sesuatu. IP firewall address list enable find command research add router. Oke, ini tadi research tanggal berapa tadi? Oh, maaf. Ini kan masih tanggal berapa ini? Tanggal 6 Februari, maaf ya. Demonya kacau, 6 Februari. Sekarang kita rubah lagi ke 3730. Apply. Begitu teman-teman. Apakah berhasil? 2, 3, boom. Nah, berhasil. Nah, ini harusnya kliennya sudah terisolir lagi. Begitu. Nah, ini ada muncul lagi pop-up login ke jaringan WiFi AW Research. Klik. Nah, begitu, bro. Nah, oke ya. Caranya kita bisa taruh di scheduler ya. Terus, atau cara yang kedua, ya kita secara manual disable dan enablekan ini. Kalau mau isolir ya di-enablekan, kalau unisolir ya tinggal kita disable. Nah, yang cara ketiga dengan bantuan bot Telegram. Nah, cuma syaratnya ini teman-teman harus pernah setting bot Telegram ya untuk monitoring Mikrotik ya. Jadi tutorialnya banyak sebenarnya, teman-teman bisa cari di di internet. Monitoring Mikrotik lah ini dari Labcom ini. Nah, ini dari sini. Nah, ini teman-teman ikuti aja tutorial ini ya. Kelihatannya persis sama sekali dengan punya saya. Teman-teman setting semua dari awal. Ini mudah sekali kok, nanti tinggal buatkan satu persatu ini skripnya. Tinggal kopas-kopas saja nanti bisa. Terus selanjutnya yang perlu kita, ini kan nanti hasilnya seperti ini ya, sistem script. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Semuanya seperti ini. Nah, kita yang perlu tambahkan itu adalah ini. Script dengan nama sembarang sebenarnya, tapi di depannya harus ada tg_cmd_. Nah, ini namanya sembarang sebenarnya. Cuma nama yang saya kasihkan untuk kontrol ke Mikrotik saya itu adalah untuk unisolir dan isolir klien PPPoE itu saya kasih nama tg_cmd_ppp ya. Nah, untuk isinya teman-teman bisa modifikasi sebenarnya. Mudah sekali ini dipahami sebenarnya. Ini nanti saya kopikan ke deskripsi ya, kalau muat, kalau nggak muat ya nanti saya kasihkan link aja lah. Sebenarnya mudah sekali bacanya. Jika parameter 1 sama dengan isolir, nah ini maksudnya gini, nanti misal di Telegram itu tulisannya gini, saya kasih contoh ya. Nah, sini ya. Jika parameter 1 sama dengan isolir, maksudnya ini kan ada parameter 0, 1, 2, 3 ya. Misal 0 itu sama dengan perintahnya /ppp, ini parameter 0. Kecil aja tuh.
Terus parameter satunya adalah isolir. Nah, terus script lanjutannya apa? Do, kerjakan IP firewall address list enable find command parameter 2. Lah, parameter 2 ini apa? Nah, kita kasih nama, misal tadi research at router. Nah, nanti perintahnya seperti ini. IP firewall address list enable find command research at router, begitu. Nah, ini saya buatkan perintah untuk isolir, unisolir, set profile, dan remove. Ini bisa dikerjakan lewat bot Telegram ya. Untuk unisolir ya kebalikannya, kalau isolir itu enable, kalau unisolir ya disable find command ini. Nah, ini coba kita demokan ya. Ini saya enablekan dulu bot Telegramnya. Ini schedule-nya. Ini harus di TG update sini harus berjalan secara kan ya, intervalnya ya. Bisa terserah teman-teman 5 menitan, 1 menitan. Ini kita coba 5 detikan aja ya, biar cepat responnya. Kita enablekan, enable. Kita klik OK. Nah, nanti di log akan muncul seperti ini lognya. Setiap 5 detik. Bentar. Nah, ini fetch tg getupdates.txt. Nah, gimana kalau kita ini kan disable ya, berarti kan unisolir. Kita demokan di sini apa yang terjadi langsung ya. Jadi perintahnya seperti itu tadi. ppp isolir terus nama user client-nya. Berarti research at router. Kita klik enter. Nah, ya kan? Di jawabannya langsung user PPW research at router berhasil diisolir. Di firewall address-nya langsung muncul, bukan muncul, yang ini langsung ke enable. Nah, kita coba sekali lagi untuk unisolir ya. Berarti perintahnya begini. ppp unisolir research at router. Oke, kita klik enter. Nah, nanti di sini pasti disable. Nah, disable dan ini ada jawabannya. Jawabannya tadi di sini loh. Ini jawabannya. Send chat kalau berhasil ya, send chat user PPOE berhasil diisolir, berhasil diaktifkan kembali, begitu. Ini teman-teman bisa modifikasi semaunya, seenak kalian, sepuas kalian ya. Oke, nah kenapa kok saya buat ini? Sebenarnya kan karena saya itu nggak punya billing otomatis ya. Nah, kegelisahan saya itu setiap ada klien yang diisolir dan ketika klien itu bayar, saya tuh harus buka komputer atau buka mikrotik untuk menganisolir ya. Kalau untuk isolirnya kan dijadwal kan setiap tanggal 20 itu enak. Setiap tanggal 20 jam 12 setiap tanggal 21 jam 12 malam 00 itu kita bisa jadwalkan untuk isolir. Nah, untuk menganisolirnya kita harus buka laptop. Kita set profilnya kembali. Ketika ada klien bayar sewaktu-waktu, kita itu kerepotan ya kalau kayak gitu. Makanya saya buatkan cara ini agar saya bisa menganisolir klien yang tiba-tiba bayar setiap waktu ya. Ketika saya dapat notifikasi, klien ini sudah bayar, tolong aktifkan kembali, tinggal kita ketikkan perintah ke Telegram, begitu. Nah, ini by the way ya, teman-teman ini bisa terapkan ke klien apapun ya, sudah saya coba ya, klien statis, klien PPPoE, itu bisa semua. Tinggal kita masukkan ke tadi, IP, web proxy, akses. Nah, kita tinggal masukkan di sini. Jadi poin pentingnya, web proxy akses ini kita isikan IP yang satu segmen dengan klien kita ya. Jadi walaupun klien kita itu ada 5 segmen IP, kita tuliskan semuanya di sini. Nah, nanti setelahnya kita masukkan ke address list, terus selanjutnya kita tinggal disable dan enablekan, begitu. Nah, terus
kalau teman-teman sudah punya klien ratusan, terus gimana cara menambahkan di sini satu-satu? Sebenarnya caranya banyak sekali ya, caranya mudah sekali ya. Cara tergobloknya itu kita tinggal buka via web ya. Misal kita buka, kita buka di sini. Nah, di sini ya. Misal kita ke PPP secret. Nah, ini tinggal kita kopikan aja. Ini copy, misal sampai sini aja ya. Kita copy gitu ya. Terus kita misal pastekan ke Excel. Nih. Ini gembut-gembut kenapa ini laptop saya lemot sekali. Yang mau kita ambil kan sebenarnya cuma ini. Username-nya ini kan, sama remote address-nya ini kan. Nah, tinggal kita filter aja lah ya. Kita ini hapus. Ini kita kasih filter ya. Kita kasih filter atau kita buat tabel gitu aja. Nah, ini kita filter yang ada tulisan D-nya. Nah, ini sudah keluar atau username dan namanya. Ini misal kita kopas aja lah. Kita kopas, yang kita butuhkan cuma itu toh. Kita kopas ke sini misal. Ya, gitu kan. Atau ini kita buat tabel aja biar mudah. Begitu, kita nggak punya header, biar dikasih header sama itunya. Oh, bentar. Karena itu ada filternya, kita copy di sinilah. Sip. Nah, situ kita kasih tabel misalnya begitu. Terus kita tambahkan di sini script. Scriptnya mudah sekali sebenarnya scriptnya. Kan kita tinggal masukkan scriptnya ya ke terminal kan, pasti ada gini kan, IP firewall address list. Nah, terus enter kan. Setelah enter kita tuliskan gini, add address list, add address, atau gini teman-teman, biar ada gambaran saya tuliskan di sini aja. Apa namanya? Saya buatkan notepad. Nih, misal ya. Karena di depannya ada gini Pak, IP firewall ini. Firewall address list. Enter. Terus add address sama dengan IP-nya kan 10 misal 51.130 itu. Terus masukkan ke list mana, kasih nama, misal listnya klien PPPoE isoler. Komennya sama dengan, komennya apa? Komennya itu user sama dengan aw_darto, misalnya punya klien saya. Nah, karena ini cuma kita mau menambahkan, jangan kita enable. Kan kalau kita tambahkan langsung seperti ini kan langsung di firewall-nya langsung enable kan. Kita tambahkan rule disabled sama dengan yes. Nah, ini biar apa? Biar kliennya nggak terisolir secara otomatis saat kita menuliskan menambahkan IP address-nya ke firewall. Begitu. Nah, ini script-nya tinggal kita tuliskan di sini. Jadi script goblok-goblokan aja. Langsung tulis gini, sama dengan, ini kan teks tau. Teksnya juga singkat, tulis gini. Add address list kan sama dengan IP-nya. Kasih kurung tanda petik dulu. Terus dan N ya kan. IP-nya ini, terus
kita kasih dan lagi kalimat setelahnya, petik dulu spasi list sama dengan klien PPPoE isolir gitu kan. Terus spasi komen sama dengan petik dan komennya apa? Komennya user. Ini dia. Nah, terus dan lagi, dan mana dan petik spasi disabled betul ya, sama dengan yes. Petik lagi, enter deh. Nah, begitu teman-teman. Oke, sebenarnya ada cara tersimpel ya, teman-teman nggak usah mumet pakai rumus di Excel-nya ya. Kalau teman-teman pakai Office 365 itu sebenarnya kita tulis biasa aja. Misal gini ya, add address sama dengan, tulis saja biasa gini, 10 5 1 1 30, terus listnya tadi sama dengan klien PPOE isolir, terus spasi komen sama dengan username-nya ya, kolom 1 ya, aw_darto, terus disable-nya sama dengan yes, enter aja. Nah, terus klik kolom bawahnya ini ya, sini tinggal kita klik, pencet di keyboard Ctrl E. Nah, nggak usah pakai rumus, sama Excel sudah ditulisin otomatis. Begitu, namanya flash fill ini. Sip, kembali lagi ke laptop. Setelah ini kita copy aja, terus kita pastekan secara teks. Ini kita apa itu namanya, kita tempel. Nah begitu. Selanjutnya tinggal kita copy, kita masukkan ke terminal, begitu, paste. Oh, sorry, itu tadi banyak karakter. IP address list. Nah, terus enter. Terus kita kopikan yang itu tadi, yang banyak ini. Nah, oh, kenapa add address list? Sorry. Kesalahannya di situ ke teman-teman. Scriptnya jadi salah ini. Harusnya kan add address aja ya kan. Nah, ini kita rubah lagi lah. Kita rubah di Excel-nya tadi. Excel. Sorry, ketemu. Nah, ini ya. Ini berarti dihapus add address. Nah, ini kesalahannya di sini. Oke, sekarang kita kopikan. Kita kopikan ke sini. Tempel. Kita cek. Oke, sudah benar. Langsung kita pastekan di sini. Paste. Nah, setelah itu kan kita bisa langsung enable disable kan. Oke ya, poinnya dapat ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa memodifikasi cara ini ya. Jadi teman-teman itu nggak perlu menambahkan semua remote address ke firewall address list. Cukup dengan memodifikasi scriptnya menjadi ketika mau mengisolir klien, otomatis nanti akan mencarikan dulu remote address di PPP script ya. Terus setelah ketemu baru dituliskan dan ditambahkan ke firewall address list. Nah, ini teman-teman bisa pelajari sendiri, bisa terapkan sendiri di settingan teman-teman ya, biar nggak terlalu penuh address listnya begitu. Oke, begitu ya teman-teman caranya, sangat mudah sekali. Jadi saya ulangi dari awal ya. Yang pertama itu teman-teman nggak perlu butuh yang namanya profil tersendiri, karena ini sangat merepotkan ya. Kita harus mengembalikan ke profil sebelumnya setelah kita isolir. Ini nggak usah, teman-teman
tinggal masukkan remote address-nya ya. Ini harus diisi semua ini. Nah, selain untuk bisa diterapkan ke isolir, remote address ini sangat berfungsi untuk kita meremote klien ya. Nah, kelebihannya selain itu kita bisa mainkan IP ini ke rule apapun begitu. Terus setelah kita tulis remote address-nya, kita tambahkan ke address list ini. Ya kan? Terus kita setting web proxy-nya tentu saja ya. Ini sebelumnya disetting dulu bisa. Jangan lupa kita enablekan, kita atur portnya, kita apply, kita tambahkan aksesnya. Ini isinya source address-nya ini IP satu segmennya ya, mulai dari /0/24 atau sembarang punya teman-teman. Destination address-nya itu gateway-nya tapi di node ya. Terus action-nya deny, redirect to-nya ke 8090. Nah, terus jangan lupa modif halaman errornya di file, terus web proxy error ini dimodif. Nah, setelah dimodif itu tinggal drag and drop aja ya ke sini. Nah, begitu. Terus selanjutnya kita setting IP firewall-nya di sini. NAT, kita NAT-kan ya. Dari port 80 dan 443 ini kita dari pelanggan yang dalam source address list ini kita redirect ke 8090. Terus kita blok semua akses internetnya. Sini dari channel forward, advance-nya source address list-nya ini client PP Isolir, action-nya drop. Nah, selanjutnya tinggal firewall disable dan enablekan aja ini gitu. Sekali lagi demo, kita buka Telegram, kita tulis /ppp isolir, nama kliennya siapa, research at, ini kenapa internetnya kok ada RTO ya 88. Oke lah, kita hiraukan aja dulu. Kita enter 1 2 3 4 5. Oke, berhasil. Ini langsung ke enable, yang berarti kliennya sudah tidak bisa akses internet dan di redirect ke halaman isolir. Terus coba kita unisolir ya, unisolir reset at router, enter. Oke, kliennya sudah aktif kembali, ininya sudah ke disable lagi. Oke, sip. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa share dan komen yang positif ya. Untuk teman-teman yang mengalami kesulitan bisa ditulis di komen ya, apa yang kendalanya ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.